Halo semua, perkenalkan nama saya Eli Irnawati, saya dari KKN IKDR IAIN Kudus 2020 Posko 31. Sebelum kita memulai video kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai yang pertama yaitu pengertian akikah dan kurban. Adapun yang kedua yaitu mengenai tata cara akikah dan kurban. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenai pembagian daging akikah dan kurban. Sebelum kita masuk ke inti video, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Apakah kalian apa itu pengertian akikah dan kurban? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Secara bahasa, akikoh itu berasal dari kata al-qat'u yang berarti memutus atau memotong. Sedangkan menurut istilah, akikoh dapat didefinisikan dengan penyembelihan hewan yang ditujukan untuk menebus anak yang baru lahir. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba yakrobu kurbanan yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan secara istilah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menyembelih hewan kurban yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Syarat-syarat penyembelihan itu terbagi menjadi dua. Adapun syarat yang pertama yaitu mengenai orang yang boleh menyembelih hewan itu sendiri. Syarat yang pertama, orang itu harus Islam. Dan syarat yang kedua, orang itu harus berjenis kelamin laki-laki. Adapun syarat yang ketiga, orang itu harus balik. Syarat yang keempat, berakal sehat. Sedangkan syarat yang kelima, tidak menyia-nyiakan sholat. Adapun syarat yang kedua yaitu mengenai hewan yang boleh disembelih. Syarat yang pertama, hewan tersebut harus masih dalam keadaan hidup. Sedangkan syarat yang kedua, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu akikah dan kurban? Nah, marilah kita simak video berikutnya yaitu ketentuan tata cara akikah dan kurban. Menurut para ulama, hewan yang bisa digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba, dengan ketentuan untuk anak perempuan pada saat akikoh menyembelih 1 ekor kambing, dan pada saat akikoh untuk anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan untuk kurban, kita bisa memilih beberapa hewan, diantaranya yaitu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Dengan ketentuan, untuk kambing hanya dapat dijadikan kurban untuk 1 orang, sedangkan untuk sapi dan kerbau atau unta bisa digunakan untuk 7 orang. Syarat yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan hewan yang digunakan akikoh dan berkurban. Untuk kambing yang digunakan akikoh dan berkurban harus sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah tanggal gigi. Sedangkan untuk sapi atau kerbau harus sudah berumur 2 tahun lebih, dan untuk unta harus sudah berumur 5 tahun. Selain umur hewan-hewan tersebut, harus memenuhi syarat berikut ini. Pemilihan hewan tidaklah boleh hewan yang cacat, misalnya hewan yang buta, hewan yang sakit, pincang, kurus, atau tidak berdaging. Waktu penyembelihan akikoh disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Tetapi boleh juga lebih dari itu asal anak belum sampai dewasa, seperti pada hari ke-14 atau 21 dari kelahiran anak tersebut. Pada saat itu tidak hanya dilakukan penyembelihan kambing saja,
tetapi juga dilakukan pencukuran rambut bayi dan memberikan nama. Sedangkan pelaksanaan kurban dimulai sejak matahari sejarak tombak setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Haji sampai dengan matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Haji. Selain keempat hari di atas, maka penyembelihan hewan tidak termasuk kurban melainkan penyembelihan biasa atau bisa disebut dengan sedekah. Ibadah kurban memiliki hukum sunnah muakkad yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk itu, bagi mereka yang mampu sangat dianjurkan untuk berkurban dan memberikan sebagian hartanya untuk ibadah kurban. Namun, bagi mereka yang tidak mampu dan belum bisa untuk berkurban, tentu tidaklah menjadi berdosa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai pengertian akikah dan kurban, serta tata cara akikah dan kurban. Nah, kita sekarang lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pembagian daging akikah dan kurban. Ketentuan pemberian daging akikah dan kurban. Ketentuan pemberian daging akikah berbeda dengan ketentuan pemberian daging kurban. Daging akikah diberikan ketika sudah masak atau sudah matang. Sedangkan untuk daging kurban diberikan dalam keadaan masih mentah. Untuk daging akikah sendiri, orang tua boleh memakannya atau menghadiahkannya kepada para sahabat dan juga boleh menyedekahkannya baik sebagian maupun keseluruhan. Sedangkan daging kurban diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masih mentah. Dan jika yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambilnya asalkan tidak lebih dari sepertiga. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Demikian dari saya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara ikuti link di bawah ini